Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya mau berbagi cara mengkalkulasi atau menghitung gas compressibility, gas actual density, dan gas viscosity. Saya mau tunjukkan dulu referensinya. Nah, ini referensi untuk menghitung gas compressibility. Sebelumnya saya dapat makro cara menghitung itu, ada yang buat, tapi setelah saya coba-coba itu hasil kalkulasinya tidak akurat, jadi itu nanti akan bisa menyebabkan perhitungan kita secara overall itu bisa salah ya. Nah, ini saya dapat ini dari Valtech Control Valve Sizing. Jadi di sini saya bukan membuat satu rumus baru ya, tapi yang grafik ini, yang chart ini saya jadikan dalam bentuk angka. Nah, jadi ada dua parameter ya, reduce pressure yang di sum X, lalu yang di dalam ini ada parameter yang berubah itu TR, reduce temperature. Lalu dari sini nanti dapat berapa dari compressibility dari gas tersebut. Nah, untuk reduce pressure itu seperti ini rumusnya, bisa dilihat ya. Jadi tekanan dalam unit PSI, pressure PSI absolute, dibagi dengan critical pressure. Ini absolute. Ini angkanya di sini PR ya. Lalu untuk variabel yang lain itu reduce temperature, ini yang berubah di dalam, itu perbandingan antara temperatur dengan critical pressure. Nanti akan saya tunjukkan beberapa angka dari critical pressure and temperature pressure. Jadi setelah dibandingkan, diambil rasionya, PR di sini, lalu TR di sini. Nah, yang saya lakukan itu adalah seperti ini. Saya ambil angka di sini ini, lalu saya masukkan, saya bikin tabelnya ya. Misalnya reduce pressure itu 1. Reduce pressure itu 1 ya. 1 itu kan di sini ya. Reduce pressure itu 1. Lalu kalau misalnya 0, nah ini berapa nih ya? TR 1,2 gitu ya. TR 1,2. Nah, ini berapa namanya? Compressibility-nya. Nah, ini sekitar 0,77. Lalu misalnya lagi yang lain di TR 1,5, lalu PR-nya berapa ini? Sekitar 3,5. Berapa Z-nya? Sekitar 0,8. Nah, ini saya tabelkan ya angka-angka ini ya, angka ini semua saya tabelkan seperti itu. Bukan semua sih, tapi saya usahakan cukup banyak seperti itu. Lalu saya bikin tabel, saya taruh di sini. Nah, ini tabelnya di sini. Nah, ini seperti ini saya temukan ya, yang saya buat. Jadi antara reduce temperature mulai dari 1 sampai 3,5, 1 sampai 3,5. Ini ya, reduce temperaturnya 1 sampai 3,5. Nah, ini ada dua grafik ini yang saya gunakan ya. Dari 1 sini, TR nya 1 sampai TR 3,5. TR 3,5 tuh ini TR ya, TR 3,5. Ah, ini ya, TR 3,5. TR 3,5. Saya tidak mengambil terlalu banyak ya, karena TR 3 itu udah besar sekali itu sebenarnya. Kalau bisa kita lihat kan, kalau misalnya TR itu 3 ya, TR 3 itu kan berarti udah di atas, udah 3 kali dari critical pressure. Itu udah sangat jarang kondisi operasi itu seperti sampai 3 kali ya. Nah, lalu untuk PR nya, reduce pressure mulai dari 0 sampai 3. Dari 0 sampai 3 bisa kita lihat PR nya itu 0 sampai 3. Nah, ini saya ambil ya 3. Nah,
0 sampai 3. Sama dengan itu juga pertimbangan saya, kalau pressure 3 kali itu udah terlalu besar, jadi saya pikir malah nggak ada ya. Jadi dari situ tuh tabelnya saya buat seperti ini, Nah, untuk beberapa komponen ini saya dapat dari Valtech juga ini, dari Valtech. Misalnya udara, critical pressure itu 492 psi. Makanya ketika critical pressure itu 3 itu udah luar biasa sekali, tekanannya itu udah lebih 1000 psi. Di dalam kondisi operasi itu nyaris tidak ada ya. Lalu kalau critical radius temperatur misalnya 2 kali, nah itu artinya udah 2 kali dari 207 itu udah 400 sekian ya, 400 sekian. Ini Rankine ya, kalau Fahrenheitnya nanti bisa dihitung sendiri. Jadi saya batasi untuk di sini itu radius temperatur antara 1 sampai 3,5. Untuk radius pressure 0 sampai 3 ya, oke. Di sini absolut ya, nanti absolut. Ini saya bikin tabel seperti ini. Lalu kalau kita masukkan angka di sini, misalnya radius apa ya, nih. Nah ini saya coba ya, kita coba aja. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara menghitungnya. Misalnya kita coba pressure 300 psig, lalu temperaturnya 120. Ini bukan absolut ya, nanti di rumus yang akan saya tunjukkan itu dijadikan absolut. Ini kalau PSIG menjadi PSI itu ditambah 14,69. Kalau temperatur itu nanti ditambah 400 berapa ya, 469 kalau salah, atau 470. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya itu seperti ini ya. Kalau kita ini untuk compressibility, saya bikin fungsi ya, nanti fungsi ini saya tunjukkan bagaimana fungsi itu. Lalu parameternya adalah, variabelnya adalah radius pressure dan radius temperatur. Nah, radius pressure itu dari tekanan dan critical pressure seperti itu. Nah, ini contohnya itu metan ya, sampel metan itu dari mana? Metan tuh ini ya, kita warnai saja sebentar ini. Lalu untuk mole weight-nya, nah saya pakai formula. Jadi nanti rekan-rekan yang berminat dengan coding ini bisa belajar juga beberapa sintaks yang saya gunakan. Ini jadi nanti parameter metan diketahui, nanti dia akan memilih, yang akan dipilihnya itu adalah di kolom 3, maka keluar sini ya. Jadi nanti rekan-rekan tinggal masuk aja metan atau masuk aja butan ya. Nah, maka ini akan berubah dengan sendirinya. Critical pressure juga seperti itu. Nah, ini rumusnya. Ini ambil dari kolom 4 ya. Ini kolom 4 ini kasih tanda sini. Lalu ini ambil yang kolom 5, VKV lookup. Dapat. Lalu ini itu gas compressibility. Nah, seperti itu. Keluar angkanya seperti ini. Jadi rekan-rekan tinggal gas com Z. Nah, ini caranya. Kalau kita ketik dia sama dengan gas com, double klik saja, klik ini. Nah, ini PR, masukkan dulu PR, pilih PR-nya mana? PR di sini, lalu TR mana? TR di sini, klik saja. Ini terlalu nih, mungkin terlalu banyak komanya nih. Nah, itu ya, 0,97. Seperti itu ya, rekan-rekan bisa gunakan. Nah, ini bagaimana cara, sebentar nanti saya tunjukkan terakhir ya. Kalau untuk gas actuosity, ini rumus yang biasa saja ya. Di sini belum saya ketikkan rumusnya, tapi cara itu adalah bisa ketik di sini. Jadi hanya dengan pressure, ini pressure ditambahkan 14,69, pertama ya. Ini dulu yang di depan ya, C6. C6 itu adalah gas molecular weight, berat molekul dari gas, lalu dikali dalam kurung
tekanan absolut dibagi dengan compressibility ya dikali 10,73, ini anu aja ya faktornya nih, lalu dikali 460 ini 460 sebentar ini temperatur ya, temperatur absolut, maka ketemulah gas actual density dalam unit pound per cubic feet. Nanti saya tunjukkan rumusnya juga. Rumusnya sederhana, nanti rekan-rekan bisa tulis sendiri ya seperti apa rumusnya. Untuk gas viscosity saya bikin seperti itu juga, pakai rumus function, nanti saya tunjukkan caranya. Nah ini referensinya untuk gas viscosity. Ini saya dapat dari buku, download, belum lupa ya, saya nggak dapat titlenya. Bukunya bagus, ya, ini di halaman berapa lupa saya. Ini cara menghitung rumus untuk menghitung viscosity dari gas. Ini kalau berat molekulnya 15 ya, 15 ke bawah gitu ya. Ini kalau 25, jadi antara 25 sampai 16 pakai rumus ini, 50, nah ini 100. Unitnya nanti viscosity, centipoise, temperaturnya Fahrenheit. Lalu ada faktor koreksi. Jika ini faktor koreksi mana di sini ya, untuk tekanan delta ini, untuk tani coba ya, Imenis 500, jadi untuk tekanan di atas 500 ini ada butuh, ini sebentar ya, ini tekanan di atas 500, ini tekanan di atas 500, coba saya buka sebentar dulu ya, tekanan di atas 500, sebentar saya dulu, tekanan ya. Untuk tekanan di atas 500, ini ada faktor koreksi. Faktor koreksi seperti ini, faktor koreksinya ada berdasarkan temperatur juga. Ini kalau temperaturnya di bawah 100, Fahrenheit seperti ini. Di bawah 400, antara 100 dan 400 pakai ini koreksinya sampai 800. Nah, ini koreksinya. Nah, itu nanti koreksi ini tinggal ditambahkan saja. Jadi koreksi untuk kondisi seperti ini tambahkan saja ke sini, tambahkan aja seperti itu. Nah itu jadi faktor koreksinya. Nah ini, oke. Nah untuk ini ada cara yang bagus sebenarnya ya. Ini sengaja saya bikin begini rekan-rekan ya, supaya rekan-rekan mudah untuk mengubahnya nanti. Jadi ini silakan aja kalau mau diupdate. Kalau tidak ada kebutuhan untuk memasukkan dalam suatu worksheet sendiri, hanya sekedar untuk tahu, ini ada cara yang saya bikin agak mudah ini ya. Ini misalnya, ya, coba lihat ya. Ini sebagai, ini saya kosong lagi ya. Ini data validation bagi yang belum tahu. Ini pakai list, lalu source-nya ini. Nah, ini di drag aja sampai ke sini. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti drop down menu. R ya, ini akan berubah sendiri. Amonia, ini akan berubah sendiri. Lalu tadi kita pakai metan ya. Nah, ini metan berubah sendiri ya. Seperti itu. Nah, itu caranya kalau seperti mau yang mudah dan hanya akan digunakan sini saja dan hanya ingin tahu berapa compressibility-nya. Tapi seringkali kita akan melakukan kalkulasi itu kita bikin tabel yang beda, box yang beda. Nah ini mungkin nggak bisa cara begini ya. Nah ini bisa dihilangkan, data validation. Ini saja, kembali saja ke ini value, oke.
maka akan seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara perhitungan yang saya buat? Ini saya tunjukkan makronya. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah bisa makro atau penggunaan untuk makro, nah ini yang saya lakukan ya. Nah, ini saya kecilkan dulu biar bisa muncul semua. Ini saya kecilkan sedikit. Nah, ini seperti ini ya. Oke, dalam pertemuan ya. Nah, ini cara untuk menghitung compressibility. Bagaimana cara menghitung compressibility? Nah, ini tidak sebenarnya bukan hal cukup sulit di satu layar ini. Oke. Tulis function gas seperti ini. Lalu program ini akan mencari ya. Ini kan kita masukkan tadi angka berapa gitu ya. Tadi TR-nya itu kan kita masukkan nanti ini TR-nya itu sekitar mana tadi? PR ya. PR itu sekitar 0,47. 0,47. Nah, ini TR ya. TR itu 1,69. 1,9. Program ini akan mencari di dalam tabel sini. Nah, ingat nih kalau rekan mau ubah, ini perhatikan ini sheet ya. Ini sheet 1 itu ini bukan nama sheet ya, tapi ini nomor urut. Jadi nomor urut itu mulai dari kiri. Nah, ini pertama kali ini sheet 1, ini sheet 2, kalau ada lagi itu sheet 3, 4 dimulai dari kiri. Nah, ini saya taruh di sini, maka ini sheet 1, cells T ya. Lalu T ini barisnya tuh mulai baris 24 sini di kolom 7. Nah, programnya akan mulai mencari tadi angkanya yang T itu berapa ya? Yang T itu 1,69. Nah, T itu 1,69. Jadi akan mulai mencari sampai itu lebih besar dari TR itu sendiri. Jadi 1,69 dia terus bergerak. Nah, sampai ketemu itu lebih besar. Nah, jadi begitu dia lebih besar dia akan berhenti. Programnya akan berhenti ya. Kita lihat sini. Dia akan pergi keluar. Nanti saya suruh program ini keluar. Lalu akan direkod dua angka yang atas dan angka yang di bawah. Nah, ini ya. TR up. TR itu maksudnya angka yang besar ya. TR itu di sini 1,8 ya. Pas tadi ketemu asal dari lebih dari 1,66 tadi 1,66 ya. 1,69. Lalu 1,69 dia akan berhenti di sini 1,9. Lalu dia akan rekod juga yang kedua, saya kasih nama TR board ya. TR yang di bawah, angka lebih kecil maksudnya ini. Nah, lalu di rekod. Dan program ini kemudian akan bergerak untuk mencari, berarti angkanya ada di sini ya rekan-rekan. Ini kita warnain saja biar dapat gambaran. Nah, misalnya nggak muncul nih ya, saya kasih warna hijau aja ya. Jadi angkanya ada di situ ya. Lalu yang berikutnya dia akan men-track PR. PR ini mulai dari di baris ini, di baris 23, ini baris 23 ini row ya. Lalu di kolom dia akan telusuri kolom P ya. Kolom P itu kolom 8, kolom 9, nanti akan terberat ya, kan ini kan loop ya. Loop. Nah, ini kita lihat tadi angka P itu PR ya. Nanti akan PR 0,47. Jadi akan bergerak program ini sampai mencari 0,47 sampai lebih besar dari 0,47. 0,47 lebih besar itu di sini ya. Ketemu di angka 0,5. Lalu programnya akan keluar. Nah, ini kita catat di sini ya. Kita warnai lagi, nggak apa-apa kita warna hijau aja. Warna hijau. Nah, lalu berarti angka Z ya. Berarti angka Z itu di sekitar sini angkanya itu.
Nah ini kita kasih kotak. Sorry. Nah ini kasih tanda begini ya. Berarti nanti angka Z itu antara sini dan sini. Sini. Antara 0,98, 6 sekian ya. Nah ini coba kita sekarang. Nah, bagaimana? Nah ini untuk mendapatkan angka itu yang berapa? Ini kan sebenarnya kita lakukan dengan cara interpolasi. Jadi interpolasi pertama itu adalah mencari angka di tengah-tengah ini yang tadi 1,69 dan angka di antara sini dan sini. Kalau tadi angkanya itu 0,47. Nah ini rumusnya. Jadi Z11 ini nah, ini rumusnya saya besarkan saja ya. Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya Z1 ya sekian dengan interpolasi yang sedikit tidak terlalu rumit juga, cuma ada 2 kali interpolasi ini lalu ketemulah angkanya yang di antara ini semua ya. Nah lalu dapatlah angka. Setelah ini Z-cal score semua. Nah ini perlu diingat ya, perhitungan akhir itu haruslah ini ya apa namanya, ini namanya ya, ini harus sama dengan nama ini. Nanti ini akan keluar Z-gascom. Ini kalau kita ubah, ini juga harus diubah supaya function ini bisa mengeluarkan angka. Nah mari kita lihat benar nggak seperti ini ya. Nah ini gascom begitu itu angkanya segini dan itu harus di antara ini. Lebih kecil 0,8 ya, lebih kecil dari 0,98 lebih kecil 0,5 tapi lebih besar dari 965, maka ketemunya itu 0,9716 ya, 9716. Coba kita bandingkan dengan ini. Ini dengan ini ya. Nah, ini saya kecilkan dulu. Nah ini ya. Kan tadi PR kita itu antara 0,47. Di mana nih kira-kira PR 0,47? PR 0,47 itu di sini ya. Ini baru saya dingin aja dulu. Sebentar. Ini saya bikin 1, ini bikin 80%. Mungkin warnanya kita pilih yang nyolok ya. Nah ini seperti ini ya. Tadi PR-nya itu 0,4. PR itu 0,4, maka ya sekitar sini lah. Ini kan 0,5 ya. 0,5, 0,47, hampir ada sini ya. Lalu berapa ini ya? TR-nya? TR itu sekitar 1,69. TR itu sekitar 1,69. Berarti kita harus tarik ke atas nih. Ini 1,69 kita tarik ini ke atas. Nah, saya besarkan sedikit ya biar bisa lebih jelas ininya. Tadi ini udah 1,7, 1,69 tuh angkanya. Nah ini kan 1,6, 1,7, 1,8. Berarti ini kita tarik terus ke atas. 1,69, 1,7 lah, berarti kira-kira di tengah nih, di antara 1,6, ini 1,6 ya, ini 1,6, ini 1,8, maka di tengah-tengah itu adalah ini, maka angka itu haruslah di atas 0,967. Nah ini 0,96, ini 0,97, haruslah di atas 0, nah sekarang kita lihat ya, kita lihat ini angkanya 0,97, di atas 0,97. Jadi cukup akurat rekan-rekan. Jadi insya Allah ini bisa dipakai dengan ya, saya pikir tidak mengecewakan ya metode seperti ini. Oke, seperti itu caranya. Lalu untuk gas viscosity, nah viscosity ini relatif lebih mudah
karena dia hanya pakai rumus saja. Mari kita lihat. Nah, rumusnya seperti ini. Bisa kecilkan lagi. Nah, ini gas viscosity. Nah, ini cukup mudah ini. Nah, caranya itu seperti ini ya. Nah, ini dia gas viscosity. Yang parameter pertama itu molecular weight, lalu P, lalu T ya. Nah, sini P-nya tuh dalam PSI ya. P-nya itu dalam PSI karena memang dia minta dalam PSI ya. Sorry, mana dia? Oke, sorry, ada yang salah kali ya. Sebentar saya buka dulu. Enggak, pressure itu dalam absolut. Pressure itu dalam absolut ya, dalam absolut. Maka ini saya bikin tambah 4,9. Jadi pressure itu absolut, tapi temperaturnya Fahrenheit. Jadi kita masukkan sini. Nah, ini dia akan pilih dulu molecular weight-nya berapa. Ini rekan-rekan harus belajar dulu ya, fungsi cell encase. Jadi di bawah 15 pakai rumus ini, di bawah 25 kita lihat di sini ya. Di bawah 25 pakai rumus yang ini, di bawah 50 terus 100 ya. Nah, kalau udah selesai, nanti program akan ngecek jika kondisinya tuh lebih besar atau sama dengan 500 PSI absolut. Nah, ini ada lagi beberapa parameternya, itu temperatur 100, ini correction factor koreksinya ya, di atas 400 di bawah ya 400, 800, nanti tinggal ditambahkan saja. Yang tadi sudah dihitung di sini, lalu dihitung di sini ya, angka pertama itu di sini, dia di sini masuknya. Lalu untuk koreksinya ini, jadi angka yang dihitung tadi tanpa correction, gas viscosity, lalu correction, maka gas viscosity. Nah, ini saya bikin ya, ini udah sama nih parameternya, maka akan keluarlah gas viscosity seperti itu. Nah, jadilah keluar seperti ini. Jadi demikian rekan-rekan cara perhitungan yang saya lakukan. File ini akan saya share, saya buka ya, saya buka itunya makronya. Jadi nanti rekan-rekan bisa modifikasi sendiri, dan saya sarankan kalau belum tahu cara bikin makro, bikin coding, ya lebih baik belajar dulu. Nanti hasilnya bisa nggak terduga ya, nggak bisa terduga. Dan bagusnya simpan dulu untuk ini yang originalnya. Jadi kalau yang diperbaiki itu rusak, bisa kembali ke yang original. Jadi demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ini nanti saya akan share ini lokasinya, tapi sini belum ada ya. Nanti saya akan masukkan setelah link YouTube-nya ada. Jadi demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada koreksi atau saran, silakan tulis di komen, ataupun ada kebutuhan untuk kalkulasi yang mau dilakukan, silakan kirimkan ke saya idenya lengkap dengan referensinya. Kalau punya waktu luang saya akan kerjakan. Demikian, terima kasih.